kita mulai untuk kuliah pada pagi hari ini ya, sesuai dengan desain kuliah kita agar Anda lebih aktif dalam belajar ya. Karena ini mata kuliah kita praktik. Kebetulan praktiknya menggunakan software. Nanti ada beberapa pertemuan menggunakan hardware. Oleh karena itu, untuk pertemuan yang keempat ini saya sudah membuat penugasan kepada Anda untuk menyampaikan ya praktikum Anda yang Anda lakukan pada lab sheet yang kedua. Lab sheet pertama itu instalasi dan aktivasi ya, kemarin sudah saya jelaskan. Nah, hari ini nanti kita akan melanjutkan praktik pada lab sheet yang kedua, yaitu membuat program sekada sederhana ya. Kepada Mas Andi dan Mbak Rahmatia, waktu saya persilahkan. Ini dua-duanya saya angkat sebagai co-host ya, supaya nanti bisa share. Silakan Mbak Rahmatia atau Mas Andi, ini sudah saya angkat sebagai co-host. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin share screen sebentar ya Pak. Ya, silakan. Oke, sebelumnya udah terlihat belum ya Pak? Dan teman-teman semua? Belum, Mbak? Sudah. Di Bapak belum muncul ya Pak? Belum ini. Yang muncul masih sama ini ya, yang di-share. Ini sudah di-share, cuma yang muncul belum yang file presentasi, Mbak. Yang lain sudah lihat file presentasi? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Saya belum ya. Ya, oke, silakan dilanjut. Di layar komputer saya beda ya berarti ini. Oke, baik. Oh ya, sebelum ini Mbak Rahmatia, filenya dikirimkan ke saya dulu ya, biar saya bisa ngecek ya. Karena saya nggak bisa lihat monitornya ini. Di layar saya ini tertampilnya masih ini ya, belum ada yang di-share. Ya dikirimkan ke saya aja dulu. Oke. Saya kirim sebentar nih, Pak. Oke, ya. Ya, Mas Andi juga dikirim ya, Mbak ya. Jangan sampai nanti Mas Andi nggak punya filenya. Oke, sambil menunggu Mbak Rahmatia ya mengirim file, mungkin ya bagi yang lain nanti minggu depan ya ini saya tampilkan untuk apa namanya daftar kelompoknya dulu ya. Oh ini WA saya macet ini, harus diaktifkan lagi nih. Nah ini ya. Oh iya, tadi mohon maaf ternyata punya saya itu saya lebarkan ininya, jadi nggak kelihatan ya. Oke ya, ini yang untuk kelompoknya ya. Tadi sudah saya sebutkan, yang pertama hari ini nanti adalah Mas Andi dan Rahmatia. Yang kedua itu nanti Mas Fahreza dan Egi ya. Kelompok ketiga itu Mas Rizal dan Hafiz ya. Mas Rizal ada? Ada, Pak. Mas Hafiz ada? Ada, Pak. Yang berikutnya nanti Mas Adam dan Mbak Sri. Ada semua ya? Ada. Kelompok 5 nanti ada Mas Humam dan Mas Fahrul Hidayat. Kelompok 6 ada Mas Raihan Hilmi dan Denis ya.
Dan yang terakhir nanti Mas Karunia Nurdafa dengan Wahyu Arif Bintor. Oke, ini sudah sampai Mbak ya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Andi Sanjaya dan Mbak Rahmatia Maharani. Silakan Mbak Rahmatia ya. Ya, Pak. Oke, sebelumnya udah terlihat belum ya share screen-nya? Ya sudah Mbak. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1, anggotanya ada saya sendiri, Rahmadia Maharani Putri, dan Mas Andi Sanjaya. Hari ini kita mau mempresentasikan judul membuat proyek, contoh membuat proyek sederhana kayak gitu. Oke. Nah, untuk pengantarnya sendiri di sini menggunakan aplikasi Edusoft Wonderware Web Studio Educational versi 8 dapat digunakan untuk membuat dan mengembangkan sebuah proyek sederhana yang di dalamnya terdiri atas komponen bar graph, slider, dan button toggle test. Di samping itu IWS 8 juga mendukung proyek dengan multi screen. Nah, di sini ini kompetensi yang diharapkan itu yang pertama mampu membuat sebuah proyek sederhana dalam IWS 8, mampu dan menggunakan teks dalam IWS versi 8. Yang ketiga, mampu menggunakan komponen slider, buttons, bar graph di IWS versi 8. Dan yang terakhir, mampu membuat dan menggunakan fitur multi-screen di IWS versi ke-8. Nah, bahan yang kita perlukan itu yang pertama ada komputer dengan program Edusoft Wonderware Studio versi ke-8, yang versi educational yang lisensi, terus yang kedua pastinya LabSheet SCADA. Nah, di sini akan dijelaskan sedikit teori singkatnya. Yang pertama itu ada konsep tag. Nah, tag sejatinya mirip dengan variabel yang digunakan oleh Edusoft Web Studio atau IWS untuk menerima dan menyimpan data yang diperoleh dari hasil perhitungan dan fungsi, masukan pengguna, dan dari komunikasi perangkat luar atau plant floor device. Tag dapat digunakan untuk menampilkan informasi di layar dan halaman web, untuk memanipulasi objek layar, dan untuk mengendalikan tugas saat runtime. Tag memiliki nilai dan berbagai pengaturan atau properties yang dapat diatur oleh pengguna. Nah, tag sendiri itu ada 3. Yang pertama ada shared database tags, terus yang kedua ada project tags, dan yang ketiga ada system tags. Nah, tipe data tag-nya sendiri itu ada Boolean yang 1 bit, integer yang 4 bit, terus real yang floating point 8 byte, terus string alphanumeric data sampai 1024 karakter. Nah, terus di sini tuh kita bakal mempelajari yang namanya animasi bar graph. Nah, berikut parameter yang digunakan dalam animasi bar graph antara lain itu ada tag atau expression, terus yang kedua ada minimum value, habis itu ada maximum value, foreground color, direction, dan orientation. Nah, terus kita juga bakal menemukan slider. Nah, berfungsi untuk mengatur nilai dari suatu objek. Objek yang diatur oleh slider harus terintegrasi dengan slider melalui tag name slider. Tag name digunakan untuk inisialisasi nama slider. Type tag name juga berpengaruh pada hasil keluaran nilai objek yang diatur oleh slider. Nah, terus ada text data link. Nah, ini digunakan untuk menampilkan nilai dari suatu objek yang dihubungkan dengan teks yang akan ditampilkan. Terus ada perintah shutdown. Nah, itu berfungsi untuk menutup program. Ada open screen, berfungsi untuk menampilkan screen, dan limit digunakan untuk menampilkan warna secara bergantian sesuai dengan change limit.
yang diatur. Contoh penggunaan limit yaitu aplikasi button toggle test. Nah, langkah-langkahnya kalau secara langkah-langkahnya kalau misalkan dijabarin seperti ini ya, ada membuat project baru, membuat screen. Nah, tapi untuk lebih jelasnya di sini kami memberikan visualisasinya prakteknya seperti itu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Andi. Baik, terima kasih Mbak Rara atas waktu yang diberikan. Jadi pertama-tama dalam membuat sebuah project, sebelumnya kita harus mengklik pada bagian Windows aplikasi, pada bagian pojok itu nanti ada tombol aplikasi, biasanya terletak di pojok kiri atas. Jadi nanti di pojok kiri atas kita klik aplikasi, lalu kita klik new, nanti akan muncul kotak dialog new. Nah, pada kotak dialog new itu nanti akan muncul tab project. Pada tab project kita dapat menuliskan nama file dan juga dapat mengatur penyimpanannya. Ini lalu pada tab tadi kita dapat memilih Windows Local Interface pada product type dan lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK yang tab new tadi akan muncul seperti pada slide PowerPoint dari Project Explorer. Pada Project Explorer dapat kita pilih screen, kita klik kanan, kita klik insert. Setelah kita klik insert akan muncul screen atribut. Pada screen atribut secara default aturannya seperti ini. Nah, lalu kita klik OK. Lanjut Mbak Rara. Nah, setelah kita klik OK akan muncul tampilan layar project baru. Nah, pada layar project baru ini dapat kita ubah warnanya dengan klik kanan pada blank object, kita klik kanan lalu klik background color. Pada background color ini sendiri dapat kita pilih warna yang kita inginkan. Lanjut Mbak Rara. Pada background color tadi kan kita udah pilih warna lalu langsung kita klik OK aja. Selanjutnya dalam membuat project Jobsheet 2 dapat kita pilih pada bagian simbol, lalu kita buka simbol sistem, lalu kita pilih sliders. Nah, untuk slidersnya sendiri kita memilih yang vertical slider yaitu slider 01. Lanjut Mbak Rara. Nah, untuk mengatur slidernya sendiri dapat kita klik 2 pada pada icon slider. Setelah kita klik 2 kita dapat mengubah namanya. Kita dapat mengubah nilai maksimum, nilai minimum dan juga tag name. Nah, untuk nilai maksimalnya sesuai pada job sheet kita atur menjadi 100, nilai minimalnya 0 dan tag name-nya bisa value atau bisa kalau sama dengan job sheet nilai slider 01. Nah, lalu akan kita klik silang. Pada saat kita klik silang nanti akan keluar tag value does not exist. Would you like to create this tag? Kita klik yes. Nah, setelah kita klik yes akan muncul tab new tag. Pada tab new tag ini kita milih type integer karena kita akan menampilkan data berupa bilangan bulat nantinya. Lalu langsung kita klik OK. Lanjut Mbak Rara. Nah, setelah kita klik OK, kita dapat membuat tampilan teks yang menunjukkan nilai pada slider tadi. Caranya adalah dengan mengklik tab graphics, lalu kita pilih teks,
Nah, setelah kita klik teks, kita dapat memilih tempat di mana saja di screen. Langsung kita klik saja, lalu kita klik hashtag 3. Nah, hashtag 3 itu sendiri itu menunjukkan berapa digit yang akan kita tampilkan. Sesuai dengan job sheet, kita pilih 3 hashtag. Lalu setelah kita masukkan 3 hashtag ini, kita klik text data link. Nah, setelah kita klik text data link, nanti akan muncul Windows Object Properties untuk memilih tag atau expression. Nah, nanti itu pada tab Object Properties ada tombol yang berisi titik 3. Nah, itu kita pencet. Setelah kita pencet akan muncul Object Finder seperti pada file PowerPoint. Nah, pada Object Finder ini kita milih tag yang sesuai dengan slider tadi. Misal slider tadi kita namai dengan value, maka kita pilih value. Kalau nilai slider tadi kita namai dengan nilai slider 01, maka kita milih yang nilai slider 01. Setelah itu kita klik OK. Lanjut Mbak Rara. Nah, yang selanjutnya kita akan menampilkan nilai dalam bentuk gambar. Jadi caranya kita memilih tab graphics, lalu kita milih tombol rectangle. Setelah kita klik rectangle, kita dapat membuat persegi panjang vertikal dengan besar sesuai keinginan kita. Nah, seperti pada layar PowerPoint ini, nanti file rectangle ini akan dapat menampilkan animasi sesuai dengan slider yang kita atur atau kita gerakkan. Nah, setelah kita membuat file rectangle tadi, dapat kita double klik supaya nanti keluar object properties. Nah, pada object properties ini kita dapat memilih color dan juga kita dapat memilih color pada border atau tepiannya, dan juga dapat memilih color pada background-nya. Nah, setelah kita isi, lalu kita dapat silang saja supaya tersimpan. Lanjut Mbak Rara. Nah, setelah rectangle tadi kita sudah bentuk, sudah kita atur warna dan juga besarnya, selanjutnya kita akan mengubah icon rectangle tadi menjadi bar graph. Gimana caranya? Nah, pada bagian tab graphics tadi ada tombol bar graph. Nah, kita klik saja. Nah, kita klik bar graph. Lalu lanjut, Mbak Rara. Nah, setelah kita klik bar graph akan muncul object properties. Pada object properties ini kita dapat memilih tag mana yang akan kita tampilkan dari persegi panjang tadi. Sesuai dengan slider tadi, kita memilih value pada file PPT ini. Kalau di job sheet, kita milih yang nilai slider 01 tadi. Setelah kita pilih, kita klik OK. Lanjut, Mbak Rara. Nah, ini langsung nanti keluar object properties. Pada object properties ini terdapat data, yaitu tag expression, minimum value atau nilai minimum, dan maximum value atau nilai maksimum. Foreground color ini sendiri nanti menampilkan perubahan pada saat slider ini diatur atau diubah. Nah, untuk direction-nya kita memilih vertikal dan orientasinya kita milih up. Nah, selanjutnya dapat kita simpan terlebih dahulu untuk file ini dengan cara klik Ctrl Save dan beri nama file. Kalau sesuai dengan job sheet, kita beri nama file dengan nama main. Lalu kita klik Save. Lanjut, Ra. Nah, selanjutnya kita dapat membuat tombol button exit. Kenapa? Karena kalau yang tadi terkadang kita tidak bisa keluar dan harus menyilang pada Windows-nya. Jadi
untuk biar lebih mudah, kita dapat membuat tombol button exit. Gimana caranya? Nah, pada bagian graphics, kita dapat memilih button pada menu Active Object. Kita klik, lalu kita buat button pada bagian screen. Kita bentuk buttonnya, lalu kita double klik, nanti akan muncul object properties. Pada object properties ini, kita ketik caption atau teks yang akan ditampilkan pada button ini. Sesuai dengan job sheet, caption kita isi dengan exit. Selanjutnya kita memilih tombol comment. Lanjut, Ra. Nah, pada tombol comment ini nanti setelah diklik akan muncul object properties. Nah, pada object properties ini kita memilih type built-in language. Lalu kita isikan pada expression shutdown. Seperti yang dijelaskan Mbak Rara tadi, untuk expression shutdown ini berfungsi untuk mematikan screen yang saat kita simulasikan. Yang selanjutnya adalah kita membuat tombol screen. Setelah kita masukkan shutdown tadi, dapat kita silang. Lalu selanjutnya kita dapat menambahkan tombol untuk menuju ke screen 2. Caranya sama seperti cara membuat tombol exit tadi. Kita klik graphics, lalu milih button, lalu kita buat tombol screen 2. Untuk penambahan teksnya sama seperti tadi, kita double klik lalu kita tambahkan caption. Lanjut, ya. Nah, ini sudah masuk ke screen 2. Untuk cara pembuatan screen 2 sendiri sama seperti pembuatan screen pertama tadi dengan pengaturan default juga. Nah, pada screen 2 ini kita membuat shape lingkaran dan juga tombol toggle test. Nah, pertama kita membuat bentuk lingkaran. Untuk bentuk lingkaran sendiri kita dapat mengambil dari graphics lalu shapes. Pada shapes nanti ada tombol lingkaran atau ellipse, kita klik lalu kita buat langsung pada screen. Nah, setelah kita buat, kita lanjut ke pembuatan buttonnya. Untuk button sendiri sama seperti tadi di graphics, lalu active object kita milih button, kita milih button terus kita gambar. Nah, setelah kita gambar, kita double klik kan nanti muncul object properties. Pada object properties ini dapat kita namai dengan toggle test. Selanjutnya, seperti tadi, kita klik comment. Nah, pada comment ini sendiri nanti akan muncul object properties seperti pada gambar. Kita memilih built-in language, namun pada tag kita isi dengan toggle test. Setelah kita isi toggle test, kita silang, nanti akan muncul notifikasi tag toggle test does not exist seperti tadi. Nah, kita yes saja. Nah, setelah kita yes, nanti akan muncul tab new tag seperti pada file PowerPoint. Nah, pada tab new tag ini kita milih boolean. Kenapa? Karena kalau kita ingin membuat tombol yang berfungsi sebagai toggle test seperti yang dijelaskan Mbak Rara tadi, kita dapat memilih tab boolean. Lalu dapat kita klik OK. Lanjut, Mbak Rara. Nah, untuk selanjutnya membuat shape lingkaran dan toggle test lanjutan. Untuk lanjutannya, ini untuk mengatur pada tombol screen 1. Nah, tadi kan kita, maaf saya lupa, kita buat tombol toggle test dan juga screen 1. Untuk screen 1 sendiri dapat kita buat seperti tombol sebelumnya tadi, lalu dapat kita atur captionnya dan juga kita atur komennya. Nah, untuk komennya sendiri ini berbeda, ini menggunakan open screen. Kenapa? Karena nanti fungsinya tombol ini adalah untuk kembali ke screen awal tadi atau screen main tadi. Pertama kita milih type open screen, lalu pada
objek properties ini kan ada tombol yang titik 3 itu, kita klik, lalu kita pilih file main yang tadi. Lanjut, Ra. Nah, setelah kita pilih file main tadi, kita silang dan akan langsung tersimpan. Nah, untuk hasilnya sendiri, lanjut, Ra. Nah, untuk hasilnya sendiri sesuai percobaan akan snappilnya seperti ini. Untuk main screen atau layar pertama tadi akan muncul slider dan juga rectangle yang menunjukkan nilai slider. Lalu pada bawah slider sendiri ada tombol screen 2 dan exit. Nah, jika tombol screen 2 ini kita tekan, akan muncul tampilan screen 2. Tampilan screen 2 sendiri nanti akan muncul lingkaran dan juga 2 tombol. Nah, lingkaran ini apabila kita tekan toggle test akan berganti warna menjadi hijau. Dan apabila kita tekan main screen, dia akan kembali ke screen yang ada slider dan juga rectangle tadi. Nah, toggle test ini apabila kita tekan pertama akan berubah menjadi hijau, dan kita tekan lagi, kita akan kembali berubah ke merah. Nah, kalau kita main screen kita tekan, kita akan masuk ke screen 1 tadi. Dan kalau slidernya kita atur, maka nilai pada rectangle ini akan berubah dan juga teks penunjukan angka ini juga akan sesuai dengan nilai yang ditampilkan oleh slider. Lalu apabila kita klik exit, maka itu akan mengakhiri simulasi yang kita lakukan. Lanjut, Mbak Rara. Baik, saya kembalikan ke Mbak Rara. Oke, baik. Nah, setelah dijelaskan tadi, kita ambil kesimpulan. Dari penjelasan serta langkah-langkah yang sudah dibuat untuk penjelasan proyek IWS, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik ini, mahasiswa diharuskan mampu mengetahui dasar-dasar dalam pembuatan proyek menggunakan IWS dengan proyek sederhana. Di dalam proyek sederhana disajikan juga tentang bagaimana menggunakan teks, menggunakan komponen slider, membuat button, dan menggunakan tools bar graph pada IWS. Kemudian mahasiswa juga dijelaskan agar mampu membuat fitur multiscreen pada proyek sederhana ini. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Rara dan Mas Andi ya atas presentasinya. Silakan bagi teman-teman yang lainnya ya, apabila ada yang mau ditanyakan ya atau mau disampaikan ya berkaitan dengan lab sheet yang kedua ini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Nggak ada? Cukup, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih ya. Nah, ini mungkin dari saya masukan ya. Di dalam, ini saya buka dulu filenya punya Mbak Rara ini. Mana ini? Ya. Ini masukan untuk ke depan ya, biar lebih baik. Ini ya filenya. Yang pertama ini ya nggak apa-apa kalau Anda nggak mau nampilkan wajah Anda nggak apa-apa ya. Nah ini ya mestinya ya diganti dengan foto Anda ya, jangan pakai ini. Nggak malu toh menampilkan wajah ini Mas Andi sama Mbak Rahmat ya, di sini aja ditampilkan. Nggak apa-apa. Ini untuk kebaikan ya, tidak ada salahnya Anda menampilkan foto Anda untuk tampil di sini. Yang kedua ya. Nah ini tadi penjelasannya kalimatnya terlalu panjang. Ini file aslinya begini. File aslinya itu ada begini. Ini panjang kayak gini. Tidak diformat, tidak dilakukan apa, panjang kayak gini. Ini kalau membuat presentasi ya lebih baik nanti ada kalimatnya ada potong-potong. Dibuat aja pendek-pendek, lebih menarik ya.
seperti ini misalkan apa yang mau dibuat di sini, misalkan apa aplikasi Indosoft apa gitu ya, misalkan penggunaan software ini atau aplikasi SCADA dengan software Indosoft ini pertama aja. Tampilkan, dikasih poin-poin, namanya PowerPoint itu kan adalah apa? PowerPoint itu adalah power itu kekuatan, power ya. Point itu adalah kata-kata penting. Sehingga nanti kalimatnya jangan terlalu panjang, jangan kalimat yang ada di labsheet Anda copy paste ke situ ya. Ini penting ya. Misalkan yang berikutnya apa? Ini adalah tentang penggunaan ya SCADA IWS 8 untuk aplikasi sederhana. Dijelaskan. Ini kan enak. Apalagi nih, terus komponen-komponen yang digunakan ini. Komponen yang digunakan apa? Jangan titik disambung lagi kayak gini. Ini saran saya. Ya. Supaya nanti ke depan lebih bagus. Yang berikutnya. Oke, ini saya kira udah bagus ya, kompetensi yang diharapkan. Oke lah ya, ini ikut template ya. Nah, ini mestinya alat bahan kalau ini ya diganti ya ini. Alat bahannya ya jangan ini apa. Ini kan saya hanya untuk contoh saja. Ini ada terlalu lugu ya. Apa kira-kira yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan komputer ya. Yang pertama ya komputer. Komputer Anda speknya apa? Ya. Spek Anda seperti apa? Supaya nyaman ya, ditulis di sini. Terus softwarenya apa? Ini ya. Oke, tulis labsheet SCADA. Ya, kalau Anda mau butuh apa lagi monggo lah. Untuk latihan butuh apa ditulis di situ ya. Dan lain-lain termasuk kopi kalau mau ditulis juga boleh ya. Alat dan bahan supaya nanti Anda bisa bekerja dengan baik. Yang berikutnya teori singkat. Nah, ini sama ya, teori singkat ini kayak gedabiah uyah seperti ini, copy paste dari ini ya. Sehingga nanti di sini dibuat apa? Konsep tag ya. Kalau di sini konsep tag ini ya mestinya gini nah. Konsep tag ini di sini aja. Konsep tag di sini nih buat underline, yang di sininya nanti di sini. Dibuat titik poin-poinnya apa? Tab itu mirip variabel. Nah, sama aja. Terus dijelaskan apa? Gunanya untuk apa? Guna tag pada, ini nggak usah ditulis lagi, ini tulis IWS saja. Pada IWS untuk apa? Terus tag dapat digunakan untuk menampilkan. Nah, ini gunanya tag kan banyak, nanti bisa dibuat satu untuk apa? Nah, di sini tadi ini dimenjorok ke sana biar lebih bagus ya. Misalkan dibuat seperti ini. Nah, yang kedua seperti ini. Kalau seperti ini kan jelek nih ya, nanti tinggal di ini kan. Ini untuk ini juga. Ini kan banyak fungsi tag ya. Nah, ini kan lebih bagus. Ini dibuat ke sini. Nah, Anda tampilkan contoh-contoh gambar tag di sana itu apa? Ya, sebagai icon supaya nanti Anda jelaskannya mudah. Berikutnya, nah ini seperti ini udah bagus. Cuma ini kan banyak layar kosong. Ini banyak kosong eman-eman ya. Kalau kita presentasi itu ya sebisa mungkin nanti proporsional ya. Oke, ini udah bagus ya. Tipe data pada tag ya. Nah, nanti ini dijelaskan boolean itu apa. Ini kan lebih enak di sini. Nah, di sini nanti bisa kita isi ya dengan penjelasan-penjelasan berupa gambar ya supaya nanti lebih mudah. Ini ya nggak usah pakai tebel. Ini dibuat ini aja. Nah, di sini kan lebih enak dipandang. Kalau mau hurufnya disesuaikan, misalkan 28, ya. Ini kan lebih enak dipandang. Berikutnya oke, yang ini oke, ya ini juga sama ya. Ini slider itu apa? Yang berikutnya data link apa? Perintah ini apa? Ya, ini masih ini. Ini juga langkah-langkahnya. Nah, ini sudah bagus ya. Nah, lebih bagusnya lagi nanti langkah-langkah dibuat flowchart. Langkah pertama buat proyek baru. Setelah itu nanti
screen baru, mengganti warna latar belakang, menampilkan slider, dibuat shortcut jadi lebih enak ya. Berikutnya, nah ini juga sama ini. Ini kan copy paste aja dari tampilan program. Walaupun mungkin udah paham ya, tapi ya pertama dikerti, jangan langkah praktikum ini ya. Langkah praktikumnya oke. Nah, pertama ini apa? Membuat screen baru. Ini kan membuat screen baru seperti ini nih, bingung ini. Kok bisa muncul screen langsung insert gitu ya. Sebelum bikin screen harusnya membuat project baru. Ini harusnya buat project dulu. Ya, ini mungkin ada yang kelewatan, enggak apa-apa. Jadi nanti dibuat singkat aja, membuat project baru, menjelaskannya nggak usah detail ya. Tadi Mas Andi menjelaskannya detail banget ya, cara membuat project baru ini klik ini. Nah, ini nanti dibuat sederhana aja. Asumsinya kan semua udah buat ini ya. Karena lab sheet sudah saya kasihkan ya, mestinya Anda sudah buat semua. Jadi secara garis besar saja. Detailnya seperti apa? Nah, ini juga langsung kalau kita nanti bikin project baru, caranya gimana ya? Setelah itu nanti akan muncul screen baru. Screen baru cara buatnya bagaimana? Ya. Penjelasannya nggak usah detail. Mengganti warna belakang. Nah, di sini kalau diklik background color munculnya apa di sini ya? Menampilkan slider. Ya, ini kan agak terpotong nih. Ini Anda jelaskannya pakai kata-kata, itu tidak efektif. Lebih baik kalau kita membuat sebuah presentasi itu lebih enak pakai gambar. Ini juga sama ya, membuat slider oke ya. Ini terlalu panjang ya, tapi oke lah untuk pertama kali saya kira nggak masalah. Oke, yang lain saya kira udah bagus ya ini. Untuk hari ini saya kira cukup ya. Semoga nanti minggu depan ya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri ya untuk kuliah pada hari ini ya. Kalau tidak ada ya, saya ingatkan minggu depan yaitu kelompoknya Mas Fahreza dan Egi Sapna ya. Nah, jangan lupa nanti untuk laporan akhir itu individu ya. Tidak hanya kelompok Mas Andi dan Mbak Rahmatia, tetapi semua nanti membuat laporan. Laporannya seperti apa? Mengikuti lab sheet. Ditambah nanti hasilnya. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan langkah-langkahnya. Anda jangan langkah-langkahnya plek yang ada di lab sheet ditulis ya. Dibuat langkah-langkahnya menjadi bahasa Anda lebih mudah ya. Dibuat flowchart, dibuat enak. Nggak harus mengumpulkan laporan halamannya harus banyak ya. Ini di lab sheet itu bahasanya terlalu banyak. Silakan Anda buat seringkas mungkin ya. Tapi jelas ya. Mungkin laporan enggak lebih dari 10 lembar lah. Termasuk tadi untuk teori singkatnya enggak usah panjang-panjang ya, disingkat padat jelas ya. Begitu? Bisa dipahami? Minggu depan harapannya menjadi lebih baik ya. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok yang pertama Mas Andi dan Mbak Rahmatia ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, ya, sama-sama semuanya.